kami bagikan sedikit apa yang kami bisa berupa ilmu menjahit, yang mana dulu kami pernah membuat pola baju gamis Saudi yang sekitar setahun yang lalu, dan kami berjanji akan mempraktekkan bagaimana cara menjahitnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami baru bisa meluangkan waktu kami untuk memberikan tutorial bagaimana menjahit baju gamis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu, yang insyaallah akan kami bagikan sedikit apa yang kami bisa berupa ilmu menjahit, yang mana dulu kami pernah membuat pola baju gamis Saudi yang sekitar setahun yang lalu, dan kami berjanji akan mempraktekkan bagaimana cara menjahitnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami baru bisa meluangkan waktu kami untuk memberikan tutorial bagaimana menjahit baju gamis tersebut, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan kepada kami dan Anda semuanya dalam setiap aktivitas kita, terutama aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kami bagi berupa ilmu menjahit bisa menjadi bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Anda semuanya. Memasang ya tangannya ini belum dilipat sama saya akan jahit bagian bawahnya terlebih ya dahulu ya. Kita akan jahit bagian bawahnya terlebih dahulu, atau untuk mempermudah kita lipat saja dulu ya. Kita lipat saja bagian ujungnya ya, bagian kum, kalau bahasa Arabnya kum ya, lengan. Nah, sini ini juga tidak ada luar dalamnya ya. Ini ada tanda, ini dari jarak sini adalah 4 cm. Jadi nanti hasilnya adalah untuk tekukan 1 cm, untuk hasilnya nanti 3 cm. Ini tergantung biasanya. Kalau kami biasanya dari sebelah sini, sehingga ngikutin sepatu ya, kita tekuk 1 cm. Nah, ini pas tanda ya. Ini pas tanda, tekuk 1 cm pas tanda. Sama juga bagian sininya. Untuk bagian dalamnya.
kita akan sambung dengan bagian ini, bagian dalam ya, bagian dalam kita balik. Nanti ini bagian luar, kita sambung dengan bagian bawahnya. Ya, sambung, ambil jahitan sekitar 1 cm. Ini tidak mengapa ya, karena nanti di dalam nggak kelihatan. Ini juga sama bagian sini ya. Lihat. Ini bagian yang lancip dengan bagian yang cekung. Bagian sini juga. Ya, kita obras terlebih dahulu ya, baru kita setik. Kita obras terlebih dahulu bagian. Di obras ya, kita stick ya, bagian yang berwarna biru muda. Ya boleh juga biru tuanya, tapi karena untuk menyamakan benang kita biru mudanya. Nah, seperti ini. Kita tinggal satukan begini. Nah, tinggal satukan, kita jahit. Nah, kira-kira 1 cm ya dari ujung. Pastikan ujung-ujungnya sama. Nah. Seperti ini. Sama juga untuk yang sebelahnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita obras. Ya, kita obras bagian yang telah kita jahit. Ya.
dan kantong besar. Ini tengahnya ya, bagian tengah ini dengan tengah. Kalau ada sisa kanan dan kiri tidak masalah, nanti ya dimakan oleh obrasan. Ya, kalau tadi ini sebelah ke sini, ini madepnya ke sono. Gantian ya. Nah, kita obras. Bagian sini. Nah, seperti ini. Nanti kita akan stick bagian sini, boleh di stick, boleh juga tidak. Bagusnya di stick, tapi karena benangnya warnanya beda, jadi nanti kita sticknya belakangan ya. Ini kantongnya. Bisa kantong. Ya, kita akan menjahit bagian depan, klep depan. Ya, kita sudah menyiapkan klep ya, ada 2 klep. Yang satu pendek dan dia lebih lebarnya lebih kecil, sementara panjang dan dia lebih panjang. Nah, ini kain kerasnya lebarnya ini 6 cm. Kalau ini 12 cm. Untuk kainnya ini dia 8 cm. Nah, ini kainnya 8 cm lebarnya. Kalau panjang bisa dikira-kira umumnya kalau ini adalah sekitar 22 cm. Ya, kalau 22 cm lubangnya, kita bikin klep ini yang kecil ini sekitar 25, dilebihin 3 cm. Dan lebarnya ini karena kita menginginkan lebar klepnya 3 cm, berarti ini adalah kain kerasnya 6 cm, kainnya 8 cm. Dan untuk ini ya, kain kerasnya dia adalah 12 cm, untuk kainnya dia 14 cm dan dengan panjang sekitar 32 dan ini sekitar 25. Ya, kemudian kalau kita menginginkan ini bagian luar, nanti kita akan pasang kantong di sini. Kalau kita menginginkan ini bagian luar, maka kita cara menjahitnya itu dari dalam. Bukan dari bagian luar ya, tapi dari dalam. Kalau ini kita menginginkan ini sebagai bagian luar ya, kita tandai ya, ini ada tanda-tanda seperti ini. Maka kita menjahitnya dari bagian luar. Perhatikan ini untuk sebelah badan bagian kanan dan ini bagian kiri yang ada kantongnya. Ya. Kan posisinya nanti begini. Ya, nanti itu posisinya begini. Ya. Posisinya nanti begini. Maka perhatikan jangan sampai nanti kebalik. Jangan sampai nanti kebalik. Nanti posisi jadinya itu begini ya. Nah, berarti nanti di sini sebelah sini dan ini sebelah sini ya. Jangan sampai kebalik ya sobat semua. Nah, gini. Berarti kalau kita menjahit, nah sebelah sini ya. Yang kita jahit terlebih dahulu berarti kan kebalikannya nih. Berarti adalah yang sebelah sini. Yang sebelah sini nih ya. Yang lebar. Jadi nanti ini adanya di sebelah kiri nih. Dan ini ada di sebelah kanan. Kita praktekkan ya.
kita jahit 1 cm ya, atau 1 cm setengah juga boleh ya. Kita jahit pas di kain kerasnya ya, di sebelum tidak sampai ke jahit kain kerasnya ya. Nah, ini dilebihin sekitar 1 cm ya, 1 cm. Nah, kita matikan 1 cm. Nah, kita boleh tarik ini. Pastikan sebelah sini juga harus lurus. Ya, 1 cm juga. Jadi, dikunci ya. Perhatikan bagian sini ya. Sebelum kita cekrit, kita pastikan dulu dia harus sama untuk bagian bawahnya. Nah, pastikan bagian kanan dan kiri ya seperti ini dia harus sama. Ya. Bagian sini dan sini harus sama. Dan sini belum sama ya. Terlihat masih ada sekitar ya 1 cm berapa mili ya, berapa jarum. Nah, kita boleh menambahkannya sedikit ke sini ya. Nah, kita tambahkan sedikit supaya sama untuk bagian bawahnya. Nah, sekarang sudah sama ya, kita potong. Kita cekrit ya, cekris sampai bagian bawah sini, tapi bagian bawahnya tidak ya, ininya saja ya, bajunya saja. Nah, seperti ini. Dan kita balik. Nah, ini bisa ya. Jadi nanti ini ada di sebelah kanan. Kita jahit dari sini. Tekuk pas di kain keras. Tekuk pas di kain keras. Nah, di sini ini jangan disamakan, tapi dilebihkan sekitar setengah sentimeter atau kurang dari itu ya. Jangan terlalu banyak juga. Ya. Kenapa? Nanti tujuannya supaya tidak ngelinting. Ya, kalau sama nanti biasanya ngelinting. Ya. Sekitar setengah sentimeter ya, kita tancapkan dulu baru kita atur. Nah, seperti ini. Usahakan untuk jahitan yang bawahnya seperti ini tidak kelihatan, jadi ketutup sama bagian sini. Usahakan tidak kelihatan ya, walaupun untuk pemula susah, tapi usahakan ya, belajar. Seperti ini bisa. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian luarnya, dan bagian dalamnya bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ya, sama juga ya terjadi. Ini bagian depannya. Kita akan menjahit bagian kiri. Nah, ini tidak usah dijahit dulu, tekuk aja segini.
Kemudian yang sini, ini kan lebar ya. Kita jahit dari atas sebelah sini. Ya, kita tekuk saja dan sesuai dengan yang ada kain kerasnya. Ini kan kita tekuk ya sesuai dengan kain keras 1 cm. Sama dengan yang tadi. Ya, di sini dilebihkan sekitar dari ukuran atasnya itu sekitar ya setengah sentimeter. Sama dengan yang tadi persis. Ya jangan sama ya, dilebihkan sekitar setengah sentimeter. Ya, kita matikan, masukkan jarum, kita lewati. Nah, kita jahit pelan-pelan. Kita jahit pelan-pelan. Sampai di ujung yang ada jahitannya sini, sampai di ujung. Pastikan jahitannya tidak kelihatan supaya lebih bagus tampilannya. Sampai ya jahitannya pas ya di jahitannya, kita tinggal atur di sini dan pastikan bagian dalamnya sini ya. Ini ya, kita bawa masukkan sini ya, mungkin agak susah dilihat. Sisa dari kain yang dalam kita masukkan di sini. Kemudian ini kita atur ke sini, kita samakan. Nanti kan ini ada garis-garis, ini sangat membantu untuk menentukan kelurusan. Nah, ini sudah lurus, kita tekuk ini. Ini bagian yang agak sulit sebenarnya ya. Kita tekuk ininya. Kita angkat saja, kita tekuk. Ya, di bagian tadi yang kita lepaskan yaitu akhir jahitan, kita setelah ditekuk begini ya, pastikan yang di bawahnya tidak terlihat nantinya ya. Kita tinggal masukkan jarum. Nah, seperti ini. Nah, di sini supaya hasilnya lebih bagus kita gunting saja bawahnya sini. Gunting tapi dikit aja. Kita gunting, kita buang saja. Pastikan dia tetap harus bisa nekuk ya, jangan sampai tidak, nanti kelihatan jelek ya. Nah, ini yang bagian sini nanti biasanya kelihatan, kita tekuk saja. Nah, kita harus lurus dengan kita bikin boleh kotak, boleh juga lancip. Tapi saya lebih suka lancip, makanya ini kami dibuat lancip. Nah, di sini juga di akhir jahitan sini, di akhir jahitan yang tadi kita berakhir di situ juga. Nah, kemudian kita buat jahitan melintang, atau kita buat balok di sini. Ya boleh dimatikan, boleh juga tidak. Nah, kita buat balok, ini dua ya, satunya yang di bawahnya.
Ya, begini hasilnya nanti ya. Jadi kancingnya nanti bagian dalam sini tidak terlihat ya. Nah, nanti kancingnya bagian dalam tidak terlihat, tutup. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, kita tinggal, karena benangnya berwarna biru muda, kita sekalian masang bagian belakang ya, masang bagian belakang. Ini kemudian kita akan memasang kombinasi bagian belakang. Nah, biasanya begini. Boleh juga kita jahit dulu seperti ini ya. Boleh juga kita nanti pasang langsung ya, jahit dulu ke sini kemudian baru kita balik, atau juga boleh kita pasang langsung seperti ini ya, kami lebih enak pasang langsung. Ya, ditekuk 1 cm. Sini ada tandanya ya, dari sini ini sekitar 12 cm. Dari sini ke sini 12, tergantung ya. Tergantung ininya. Pastikan ini harus sama. Ya, sama, tidak tekuk sini. Ini kalau saya bikin ini sekitar 12 cm. Ya. Kita jahit. Nah, sini harus sama. Bagian bawah ditarik, jangan dilepaskan, nanti kendor perut ya. Ya, seperti ini. Hanya sini. Nah, dan kita akan pasang dengan bagian depannya. Sebenarnya kita akan pasang kantong dulu ya sini ya. Tetapi karena kita menyesuaikan benang, maka kita pasang ini tidak mengapa ya. Dan ini sudah ada garisnya, nanti insya Allah akan lebih masih tetap mudah ya. Tapi bagusnya adalah pasang kantong. Tapi nanti karena kantongnya berbeda warna ya, sementara warnanya biru muda, tentu nggak bisa ya, kita akan bantu benang dulu. Maka saya akan pasang bagian ini dulu ya, belakang. Pasang dengan bagian belakang, perhatikan ya. Ini bagian dalamnya ya, bagian dalamnya diambil dulu ya, di ke belakang ini ya, kita jahit yang ini dulu. Perhatikan, ini bagian depan, kita bagian dalam ya, seperti ini. Jahit sekitar setengah sentimeter, jangan 1,1 meter ya. Tidak usah dimatikan, sekitar setengah sentimeter atau kurang dari itu juga tidak apa-apa. Nah, ini hanya untuk menempelin saja, menempelkan saja. Sekitar setengah sentimeter atau kurang dari itu, nggak masalah. Ya. Nah, kemudian ya, sudah segini, bagian bawah ini, bagian bawah kita balik gini, bagian bawah ya dibalik. Nah, dibalik, kan? Ini yang ada coakannya kita balik, kita putar. Nah, kita jahit dari sini 1 cm, pastikan rata semua ya. Kalau ini boleh dimatikan ya, boleh dikunci ya. 1 cm. Nah, tidak mengapa benangnya berbeda ya, karena nanti akan di dalam nggak kelihatan. Jadi seperti ini nanti.
Dan sebelah sini juga sama seperti tadi prosesnya, ya. Prosesnya sama. Nah, kita putar balik. Nah, kita jahit sama, yaitu 1 cm. Nah, hasilnya dia akan seperti ini. Ya, pemirsa. Ya. Kita stick satu ya, seperti bawahnya tadi. Kita stick satu. Nah, kita boleh ini kita jahit saja. Nah, seperti ini pemirsa, ya. Nah, jadi nanti kalau kita balik seperti ini. Nah, kan seperti ini. Kita ganti benang dulu, kita akan pasang kantong. Kita akan memasang kantong ya. Perhatikan untuk dari jarak sini ke bawah sini. Kalau normal ya untuk dewasa itu biasanya segini ya, pas jempol sini. Tapi karena yang anak-anak maka kita akan kurangi ya, sekitar nih di atas kuku ya, setanda segini. Ya, atau kalau mau kita senti ya bisa saja kita senti. Kita ukur dengan sentian dari atas ya, dari bagian pundak sini ya, bukan dari sini ya, pundak sini. Nah, ini sekitar 17 cm. Kita 17 cm itu dengan perkiraannya. Kita pasang kantong. Memang agak repot kalau sudah disambung, tapi karena tadi mensiasati warna maka tidak mengapa. Ke sini ya, ini segitu. Perhatikan harus sama dengan bagian sampingnya, dia harus lurus. Nah, kita tekuk. Model kamar terserah ya, terserah selera. Nah, garis kita bisa gunakan garis ini untuk mengukur kelurusannya, jadi sehingga bisa memudahkan.
kita double juga, kita lebih kencang. Dan bagian sini juga kita akan double jahitan siang. Nah, ini hasilnya pemirsa. Nah, ini dia hasilnya sobat YouTube Mahir menjahit semua. Nah, kita bersihkan bagian dalamnya. Nah, kita seperti ini tambangnya. Akan langsung menyambung dengan bagian sampingnya. Ketika ini kita ada tanda-tanda ya, tanda-tanda kita satukan tandanya. Kemudian di sini di ujung kita beri tanda untuk pundak ya, untuk tangan. Sebelah sini juga seperti itu. Tandanya disamakan. Nah, pundak. Selanjutnya kita sambung. Nah, ini dia bagian yang paling menegangkan. Ya, boleh bagian kanan dulu, bagian kiri dulu, boleh. Saya mana saja yang enak. Ya, perhatikan. Ya. Ya. Ini ujung daripada tangan ya, ini ya, ujung. Kita untuk memastikan kita ukur dulu pas atau tidaknya. Nah, pas ya, pas dengan pada setiap tandanya pas. Nah, bawahnya juga pas ya. Nah, kita jahit saja. Yang boleh kanan dulu, boleh kiri dulu, biar sama saja. Ini benangnya berbeda, tidak masalah, karena akan sulit sekali nanti kalau kita lepas mengganti dengan benang yang sama. Nah, pastikan sama juga. Sebelahnya juga sama ya, sebelahnya juga sama. Kita gabung sebelahnya sama seperti yang tadi. Begini hasil setelah digabung semua ya, sobat Mahir menjahit semua. Kita akan obras ya, kanan dan kiri ini ya, kita akan obras terlebih dahulu, baru nanti kita balik ya, kita obras ya.
nanti stick. Kita nanti di stick ya. Nah, boleh di stick, boleh juga tidak ya. Ini hasilnya. Bisa ya. Kita akan stick terlebih dahulu ya biar hasilnya lebih maksimal. Kita lipat bagian bawahnya, kerahnya nanti kita belakangan. Stick ya. Ya, perhatikan kita stick, yaitu yang di stick adalah bagian badan ya. Bukan bagian samping tapi badan. Perhatikan ini bagian samping ya. Dia lebih pendek. Lebih pendek ya. Ini badannya yang kita stick ya. Ya. Badan kita stick. Muter kita keliling. Ini untuk hasil yang lebih bagus ya. Untuk hasil yang lebih bagus dan lebih kuat, tidak mudah sobek. Nah, ini untuk bagian sini kita bisa ganti benangnya ya. Kita gantikan saja, kita lewati saja. Nanti belakangan ya, di stick lagi dengan benang yang sesuai supaya hasilnya lebih bagus. Kita lewatin. Kembali kita kuncinya kita matikan. Hal yang sama untuk bagian sebelahnya ya, karena kita tahu sebelah kanan atau sebelah kiri sama ya. Untuk yang sebelahnya itu lakukan hal yang sama, yaitu di stick. Ini hasil setelah di stick ya, lebih kelihatan. Di bagian depan belum kami bisa ya. Bagian belakang. Bawahnya sekitar ya 3 cm. 3 cm jadinya berarti 4 cm kita tekuk ya. Kita tekuk 4 cm, 1 cm untuk tekukan ke dalam. Kita tekuk 3 cm. Bebas ya, terserah. Cuman kalau untuk gamis umumnya bahkan ada yang lebih lebar ya, ada yang 10 cm. Jadi kami bikin 3 cm karena untuk mengirit bahan.
Oke, sobat Mair menjahit semua, demikian yang bisa kami sampaikan, yaitu tutorial untuk menjahit gamis jubah Saudi ya. Belum sempat kita memasang kerahnya, insya Allah kita akan memberikan tutorialnya pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan langkah kita semuanya. Senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam setiap urusan kita dan memberkahi sisa usia kita, memberkahi keluarga kita, ilmu kita, harta kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berkarya, terus kita bekerja yang dengan pekerjaan tersebut, dengan kesibukan tersebut kita bisa mengambil sesuatu dari karunia Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.